Happy birthday to you. Happy birthday. 17 Agustus tahun 1997, Gereja Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Kemang Pratama itu dimulai di Sport Club Kemang Pratama. Dan dalam perjalanan yang terberat, yang pertama adalah ketika kami mengurus izin. Sebab dari pintu ke pintu, ya, setiap instansi pemerintah yang harus kami mintain persetujuan, bahkan masyarakat juga, RT, RW, dan seluruh pintu-pintu yang harus kami masukin, itu banyak sekali yang membuat kami rasanya down. Tetapi bersyukur selama kurang lebih 6-7 tahun ketika kami berjuang, pada akhirnya juga Tuhan memberikan satu perizinan yang sah, yang resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Itu semua oleh karena anugerah dari Tuhan. Juga di tengah-tengah pembangunan pastinya dana yang benar-benar kita butuhkan, dan itu kami mengalami sendiri mujizat Tuhan itu luar biasa. Kami hanya bisa mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan, sehingga pembangunan gereja, dana-dana yang kami butuhkan semuanya itu Tuhan sediakan lewat jemaat dan lewat semua pengerja di gereja di tempat ini. Dan itu semua karena mujizat yang Tuhan berikan kepada gerejanya GBI NLC Kemang Pratama. Shalom, yang berkesan ketika pelayanan di GBNLC adalah ketika jiwa-jiwa dipulihkan, ketika tim GBNLC melayani dan keluarga itu dipulihkan, itulah sukacita kita. Karena gereja kuat, ada keluarga yang kuat, bangsa kuat, ada gereja yang kuat. Kesukaan saya melayani di bidang BPN, bimbingan pranikah, karena disitulah kita menanamkan nilai-nilai apa yang kita alami kepada jemaat Tuhan sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Kita harapkan keluarga-keluarga di GBI NLC ini kuat, sehingga gereja kita kuat. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hal yang paling berkesan bagi saya yaitu ketika dari satu ruko untuk kita semuanya beribadah, dan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang semakin hari semakin bertambah. Tuhan sediakan sebidang tanah, dan mulai dari tanah yang Tuhan berikan itu kita bisa membangun bangunan gereja, gedung utama untuk beribadah saat ini. Dan Tuhan pun juga tidak berhenti untuk terus memberkati GBI NLC. Tuhan berikan perizinan itu sekalipun harus melewati suatu masalah dan hambatan-hambatan yang sedemikian rupa, tapi Tuhan tetap terus menyertai perjalanan GBI NLC. Ya, tentunya memang tidak mudah kalau berkata tentang situasi yang terberat, yaitu tadi tentang pengurusan izin. Dan bahkan sampai hari ini pun kami tetap ada tantangan-tantangan, ya, karena ada banyak hal, pembayaran ruko dan pembiayaan sehari-hari itu kan terus kami harus lunasi, ya, dan tidak boleh tidak, kami terus berjuang, berdoa. Situasi terberat dalam GBNLC, ya menurut saya pribadi, adalah ketika ada jemaat yang meninggalkan Tuhan. Ya, mereka menjual iman mereka untuk sesuatu. Banyak orang di negara-negara tertentu, mereka beriman kepada Tuhan sampai dikejar-kejar, sampai dibunuh, bahkan dipenjara. Tapi kita dengan bebas percaya kepada Tuhan Yesus meninggalkan begitu saja. Yang kedua, kalau ada keluarga yang berantakan, kita sangat sedih, kita terus berdoa supaya jemaat GBNLC keluarganya pulih semangat. Dan yang ketiga, ketika saat-saat ini, pandemi yang begitu menekan kita, saudara. Kita tidak bisa berkegiatan, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bekerja, tapi kita harus di rumah. Situasi kondisi yang saya rasakan paling terberat selama 24 tahun perjalanan GBI NLC, yaitu ketika kami, para pelayan Tuhan, jemaat, dan juga bersama dengan Bapak Gembala, ini mencari tempat ibadah yang permanen. Dan juga peralatan sound system yang kita masih harus sewa, dan juga sarana ibadah yang sangat-sangat terbatas. Tetapi saya tetap bersyukur jemaat pada waktu itu
para pelayan pada waktu itu bersama-sama dengan Bapak Gembala tetap semangat, antusias, dan setia untuk beribadah. Berat juga, artinya tidak mudah untuk memantau jemaat tanpa kita bertatap wajah. Pesan saya di masa-masa sulit ini, mari kita terus setia kepada Tuhan, tetap beribadah meskipun kita di rumah, tapi kualitas jangan sampai turun. Ya, tetap kita sesuai dengan aturan. Bagaimana sih kita beribadah? Sebab beribadah itu kan menghadap kepada Tuhan. Hendaknya kita berpakaian yang rapi dengan sikap yang betul-betul kita menghadap kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita pada akhirnya nanti lemah iman kita, maka imun kita pun akan menjadi lemah dan turun. Pesan kami untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online, tetap siapkan hati, tetap siapkan fisik, tetap siapkan fasilitas yang ada, sehingga kita melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Tidak asal-asalan, tidak cuek-cuekan, tidak dilihat sepotong-sepotong, tapi utuh, supaya kita diberkati dan diurapi Tuhan. Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, sekalipun saat ini, di masa pandemi ini, peraturan pemerintah yang dikeluarkan, kita semua harus mengikuti aturan PPKM. Tetapi kita percaya, sekalipun kita beribadah secara online, itu tidak mengurangi rasa antusias kita semua, semangat kita, dan bahkan tetap kita setia untuk tetap beribadah. Salam presisi. Saya Wakapolsek Bekasi Timur, AKP Hotman Hutajulu SHMH, Polres Metro Bekasi Kota, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga GBI Kemang Pratama, di masa sulit sekarang ini, agar seluruh warga masyarakat melaksanakan vaksinasi untuk memperkuat daya tahan tubuh terkait dengan COVID-19, sehingga dalam rangka menjelang ulang tahun Republik Indonesia, kita akan tetap sehat, tangguh untuk kemajuan negeri ini. Selamat hari jadi GBI Kemang Pratama ke-24, semoga sukses. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu RI ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya percaya oleh perjuangan setiap kita masyarakat Indonesia, maka jawaban-jawaban doa yang selama ini kita mohonkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Kami juga mengucapkan selamat berhari jadi buat Gereja Bethel Indonesia New Life Community yang ke-24. Tetap setia dan sehati. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, kembali lagi di GBI NLC. Dan ini adalah pengumuman selama 1 minggu ke depan. Jadwal sementara ibadah raya dan ibadah next gen masih bersifat online streaming. Untuk ibadah raya dapat diakses mulai jam 6 pagi, sedangkan ibadah next gen dapat diakses mulai jam 9 pagi. Demikian juga dengan ibadah Joy Kids, dan kami juga menghimbau untuk para orang tua untuk dapat mendampingi anak-anaknya selama mengikuti ibadah online. Dan ibadah online Joy Kids dapat diakses mulai jam 9 pagi. Setiap hari Selasa akan diadakan doa bagi bangsa pukul 7 malam. Kami mengundang bagi para jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti acara ini. Link Zoom akan dikirimkan melalui WhatsApp broadcast GBI NLC. Kami juga mengajak para jemaat Tuhan untuk dapat bergabung di acara Morning Praise setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Akan diadakan pemberkatan nikah saudara Henry dan saudari Maya Dwi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pukul 1 siang di GBI NLC. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi para jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer ataupun QR Code. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah hari ini. Sekalipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing, namun kita percaya hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Hari ini kita akan menaikkan syukur kita karena Tuhan sangat amat baik bagi kita. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang menyatakan firman-Mu bagi kami, dan oleh firman itu kami hidup Tuhan. Kami hidup di dalamnya dan kami berkemenangan. Oleh karena firman itu yang telah menjadi manusia yang menebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami datang Tuhan mempersembahkan pujian dan doa kami kepadamu. Biar Engkau ditinggikan dan Engkau dimuliakan. Engkau diagungkan di atas segala nama. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh firman-Nya kita hidup hari ini. Firman-Mu yang terangi setiap jalan kami, Tuhan. Menuntun setiap langkah kami. Firman
kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesusnya sumber pengharapan hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Benar Tuhan, di dalam nama-Mu ada pengharapan. Di dalam nama-Mu ada kemenangan. Nama yang hebat yang diberikan bagi kami. Nama Yesus yang dikaruniakan bagi kami. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Kami menerima setiap janji-Mu. Dan oleh iman kami menerima segalanya daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus.
dalam hidup kami. Kami tak ragu dan kami tak bimbang pada firman-Mu yang menjamin hidup kami, dan kami hidup di dalamnya, sebab Engkau bukan manusia yang berjanji. Manusia dapat mengingkari janjinya, namun Engkau Tuhan yang berjanji setia akan menggenapinya dalam hidup kami, dan kami meraihnya oleh iman percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan di antara segala nama yang ada. Nama yang besar, nama yang ajaib, Yesus Kristus, itulah namanya yang kepadanya kami menaruh percaya kami. Terima kasih. Kami percaya sebab Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kasih, buat anugerah, buat berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bila hari ini kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online, biar urapan berkat kasih anugerah Tuhan terus turun atas setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan di dalam rumah tangga masing-masing.
Tuhan berkati, dekap kami, sertai, urapi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, sampaikan firman-Mu Tuhan, urapi menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan memulihkan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kalau ada Bapak Ibu yang hari-hari ini sakit, pasti Tuhan tolong, Tuhan pasti menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini dalam masalah problem, percaya Tuhan Yesus pasti menolong, memberkati setiap kita. Hari ini firman Tuhan diberi judul Kemenangan Iman. Mari kita buka Alkitab kita Saudara, 2 Tawarik 20 ayat 1-4. Kita buka Alkitab kita, 2 Tawarik 20 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasesor Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika kita mengalami ketakutan? Mungkin kita ada yang murung, mungkin galau, mungkin gelisah, atau juga tidak menentu hati kita. Bimbang, mencari pertolongan. Kemana mencari pertolongan? Stres, tidak bisa tidur. Mengasihi diri, merasa harapan hancur, tidak ada masa depan, dan mencari pelarian. Ini yang lebih bahaya, saudara. Mencari pelarian kepada hal-hal yang di luar Tuhan, hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, contohnya ke narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini diingatkan bahwa peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tetapi peperangan iman. Saudara, Yosafat pada saat itu sebagai manusia, saudara, dia adalah raja. Dia adalah yang dipuja ya zaman itu, bahkan disembah, raja itu disembah, saudara. Mendapat berita dari intelijennya, saudara. Ayat 1 dan 2 yang kita baca, bahwa kerajaan sedang dikepung oleh 3 kerajaan musuh, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan bangsa Meumin. Wah, saudara, kalau dalam keadaan seperti itu, bagaimana, saudara? Kita hari-hari ini dikepung oleh sakit penyakit, yaitu virus corona. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Takut? Gelisah? Ya, sebagai orang-orang percaya kita pun pasti takut, bahkan ada yang sangat takut, saudara. Tetapi percayalah, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi arah Allah itu memberi roh bukan roh ketakutan, dan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, ketakutan bukan kelemahan tetapi roh. Lawan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan Yesus. Yosafat adalah raja. Ketika dia diberitahukan dikepung oleh musuh, musuhnya udah di En-Gedi, saudara. En-Gedi itu sudah dekat kepada ibu kota Israel pada saat itu, Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia raja, saudara.
Harusnya sebagai raja, dia memotivasi rakyatnya. Dia memprovokator ya saudara, memprovokator rakyatnya untuk melawan. Kita tidak bisa dibeginikan. Ya, intelijen katakan, bangsa itu Moab, bangsa itu Amon, bangsa itu Muimum, yang sangat menakutkan. Tapi saudara, raja mengambil keputusan politik yang tidak populer. Kenapa saudara? Karena dia mengaku kelemahannya di hadapan Tuhan, di hadapan rakyatnya. Dia dengan tulus mengajak rajanya untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Saudara, oleh karena itu, ini keputusan politik yang tidak populer, yang saudara mungkin dinanti-nantikan oleh lawan politiknya. Wah, bentar lagi jatuh dia lemah dia, saudara. Tetapi keputusan ini diambil ketika dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saudara, ini juga yang terjadi di bangsa kita, Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dilanda oleh COVID-19. Kita sudah mulai 1,5 tahun, bahkan nyaris 2 tahun, saudara ya. Bukan bangsa Indonesia saja, tetapi seluruh muka bumi ini, seluruh dunia mengalami ini, saudara. Tidak ada yang kebal di dunia ini tentang virus ini, saudara. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin kita mengajak untuk kita melakukan protokol kesehatan. Ya, mencari Tuhan, berdoa di rumah masing-masing. Dan kita harus juga melakukan ketaatan itu. Berdoalah saudara untuk Indonesia. Gereja kita tiap hari Selasa jam 7 malam kita diajak untuk berdoa sama-sama. Sama-sama apa saudara? Sama-sama berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya bangsa Indonesia lepas dari masalah-masalah ini. Kemudian saudara, Yosafat mengambil keputusan. Dia mengatur dirinya datang kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris mengambil keputusan itu set himself, mengatur dirinya sendiri, saudara. Yosafat tidak kecewa kepada Tuhan. Yosafat kalau mau kecewa, saudara, di pasal 19 itu prestasi Yosafat. Ketika Yosafat pasal 9 itu dia menghapus tiang berhala ya, menghapus tiang berhala di Israel pada saat itu, di mana raja-raja sebelumnya beribadah kepada tiang berhala itu. Rakyat dengan tekun, Yosafat belusukan ke kota-kota yang ada di Israel pada saat itu, menguatkan rakyat untuk takut akan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan rakyat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kemudian pasal 19, Yosafat mengangkat hakim-hakim yang tadinya semua dipegang oleh kerajaan, sekarang diserahkan kepada hakim-hakim untuk menghakimi rakyat. Dan yang penting dia mengangkat kembali imam-imam Lewi menjadi imam. Dengan strukturnya ada ketua, kepala sampai mereka, saudara. Ya, hal ini yang Yosafat lakukan. Yosafat tidak fokus kepada kekuatan sendiri, saudara. Dia mencari wajah Tuhan. Yosafat yaitu dia mengatur dirinya kepada Tuhan. Kalau kita, saudara, ya mungkin fokus kita berusaha kemampuan kita. Bagaimana kemampuan kita? Bagaimana pengalaman kita? Kita mendekati orang-orang berpengaruh supaya masalah, problem kita boleh selesai sementara, saudara. Ya, kita sering protes, mengeluh sama Tuhan. Kita merasa sudah berjasa dengan prestasi-prestasi kita, sehingga marah jika balasan Tuhan tidak seperti apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Yosafat enggak, saudara. Dia berjasa untuk merestorasi bangsa Israel, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tetapi
dia tetap humble, dia tetap mengandalkan Tuhan. Yosafat fokus hanya pada Tuhan, dia tidak protes dengan situasi yang dialami. Dia berdoa, berserah saudara, karena dia menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun, saudara mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saudara. Set himself artinya mengatur diri sendiri, saudara. Keputusan yang tidak tergesa-gesa karena panik, ya. Jadi keputusan yang biasa dia lakukan, mencari Tuhan. Orang akan melakukan kebiasaannya. Karena kebiasaan itu menjadi gaya hidup, mendarah daging dalam hidupnya. Kalau orang sering berdoa, maka dia senang berdoa. Kalau orang senang marah-marah, maka dia hobinya marah-marah. Nah, saudara, ini tepat dengan seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Jadi tenangkan diri, saudara, ketika menghadapi situasi, kabar yang tidak menyukakan hati kita. Tenangkan diri supaya kita bisa berdoa. Mengatur hati dengan pikiran, dengan hati kita, saudara, dengan waktu dan tempat untuk mencari Tuhan. Jadi jangan tergesa-gesa, ya ada sih ya, orang-orang katakan, kita berdoa di mana aja, Tuhan pasti dengar. Amin, saudara. Tuhan pasti dengar. Tapi Tuhan pun tahu, saudara. Kalau kita biasa berdoa, maka kita menempatkan waktu kita yang terbaik, bukan di tengah-tengah kesibukan kita. Kalau kita biasa mencari Tuhan, kita juga memiliki tempat yang favorit, saudara, tempat yang biasa kita lakukan mencari wajah Tuhan. Oleh karena itu, dalam beribadah pun, saudara, kita harus men-set hati kita, saudara. Sungguh-sungguh datang. Jangan bangun tidur, buka YouTube, saudara, kita beribadah, masih pakai celana kolor, saudara. Memuji, menyembah Tuhan, itu pun diselingi, makan, ke belakang, saudara. Ampuni saya, Tuhan. Itu saya yang harus lakukan. Ya, kita harus sungguh-sungguh, saudara, mencari Tuhan. Kita harus men-set diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Pakaian, aksesoris yang kita pakai, saudara, tubuh kita sudah mandi, sudah segar, itu menandakan bahwa kita menghormati Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengelola hati kita, pikiran kita, tempat kita, waktu kita, untuk kita men-set hati kita di hadapan Tuhan. Dan hidup harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat 32 dikatakan, hidup benar, tidak ada kepalsuan, bukan hanya seremonial, saudara. Ketika kita beribadah secara onsite ya, kita dandan wangi-wangi, pakai pakaian yang terbaik. Tetapi ketika kita beribadah lain, saudara, ya, tanpa sesuatu, itu pun dicepet-cepetin, saudara ya. Kursornya dimaju-majuin biar cepet. Haleluya, saudara. Tapi itu tidak ada di jemaat kita. Amin, saudara. Ya, itu jemaat gereja lain. Ya. Kenapa, saudara? Penting, saudara, kita men-set diri kita sendiri. Karena pemulihan, pembaharuan diri dimulai dari diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan hari ini adalah untuk diri kita sendiri, saudara. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk pasangan kita. Tetapi diri kita yang harus diperbaharui. Harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan membiasakan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu sudah miliki gaya hidup mencari Tuhan dalam hidup kita. Apa itu gaya hidup mencari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup mencari Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus belajar mencari Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Situasi besar, situasi kecil, kita harus mencari Tuhan, saudara. Karena Tuhanlah segala-galanya. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itu karena kasih karunia berkat Tuhan, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat
ketika kita ngerantau ke Jakarta sampai ke Bekasi, apa yang kita miliki? Ya, kayak saya kalau ingat itu saudara sangat sedih, sangat terharu, bersyukur banget sama Tuhan. Saya dari kota Bandung saudara datang ke Jakarta, cuman bawa 1 koper. Sekarang setelah sekian tahun, Tuhan berkati berlimpah, ya dengan segala sesuatu, fasilitas yang luar biasa, yang tidak saya bayangkan sebelumnya saudara. Ya, pendidikan juga tidak tinggi-tinggi amat saudara, kemampuan juga tidak seberapa saudara ya, tapi itulah kasih karunia Tuhan. Kalau kita mencari sungguh-sungguh wajah Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Percaya saudara. Makanya saudara, masalah besar, masalah kecil, biasakan kita datang kepada Tuhan. Jangan, ini hanya sakit pilek, minum obat aja nanti juga sembuh. Jangan begitu saudara. Datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan hanya masalah besar, masalah yang sudah mentok, kiri kanan tidak ada yang bisa nolong, tidak ada jalan saudara. Datang sama Tuhan, supaya Tuhan kasih kita sayap saudara, supaya mentok kiri kanan bisa terhindar, kita terbang. Bukan seperti itu, tapi mengatur diri sendiri, memiliki gaya hidup mencari Tuhan, adalah kita menyerahkan, belajar mencari Tuhan dalam situasi apapun, baik besar, baik kecil, serahkan, biasakan saudara, kita datang kepada Tuhan. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pertemanan saudara, persoalan pekerjaan, ya, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita kepada seseorang, baiklah kita datang kepada Tuhan. Inilah yang Yosafat lakukan, saudara. Dia sebenarnya anak raja, saudara, ya, keturunan raja, menggantikan Abia, ayahnya, saudara. Tapi apa yang luar biasa dari dia tidak jumawa, dia tidak merasa menjadi pangeran yang harus dilayani, tetapi dia menjadi pelayan rakyat yang luar biasa. Yang dilakukan di pasal 19, dia turun, dia belusukan ke daerah-daerah, memotivasi orang-orang untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu luar biasa. Itulah yang dicontohkan Yosafat dengan imannya, dengan kepercayaannya. Dia sungguh-sungguh datang bersama Tuhan. Kemudian gaya hidup mencari Tuhan selanjutnya adalah set up hidup kita untuk tenang. Ya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan klaim-klaim atas jasa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi persembahan yang terbanyak, yang terbaik. Tuhan, sudah saya memberi waktu yang terbaik. Saya tinggalkan keluarga saya untuk saya melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu, sepenuh dan sepenuhnya. Tetapi kenapa Tuhan, saya dikecewakan Tuhan? Penyakit ini tidak sembuh, masalah ini tidak selesai-selesai. Kenapa Tuhan? Bukan seperti itu, saudara ya. Tetapi set hati kita untuk tetap tenang, bahwa Tuhanlah segala-galanya. Saudara, kalau kita dibandingkan dengan Tuhan, siapakah kita? Kalau dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, siapakah kita, saudara? Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, jagat raya, tata surya, surga, bumi, semua miliknya, saudara. Dunia ini kecil di hadapan dia, apalagi isinya lebih kecil lagi. Tetapi dia mau memperdulikan kita, dia mau memperhatikan kita, karena dia adalah Allah yang maha kasih. Allah itu kasih, bukan kelakunya yang kasih, bukan sifatnya yang kasih, tetapi Allah itu sendiri kasih. Makanya tindakan-tindakannya adalah kasih. Karena oleh kasihnya lah kita diselamatkan. Oleh kasihnya kita peroleh anugerah, pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biasakan hidup kita selalu men-set up hidup kita, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka itu ada gaya hidup yang akan dibawa kemanapun, apapun situasi yang kita hadapi. Kemudian percaya dengan iman, apa yang kita lakukan akan Tuhan jawab. Jadi jangan bimbang, karena kita tahu orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu.
Firman Tuhan katakan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut. Ya, dia tidak akan mendapat sesuatu. Di Yosafat ini saudara, dengan mengandalkan Tuhan, kita lihat di pasal 20-30 apa yang dia lakukan. Dia perang dengan praise and worship, pujian penyembahan. Dia tahu saudara, dalam kitab Mazmur 22 ayat 3 dikatakan Allah bersemayan di atas puji-pujian umatnya. Jadi saudara, sesi pujian penyembahan sebelum khotbah itu luar biasa. Allah bersemayan di sana saudara. Jadi kalau nanti kita sudah online saudara, sudah offline ya, kita datang ke gereja, jangan sia-siakan pujian penyembahan. Ada beberapa orang sih saudara ya, cuma beberapa orang, dia datang pas ibadah, pas khotbah. Ya. Kenapa saudara? Karena saya pasti tahu, saya pasti diberi baku yang terdepan kalau saya datang terlambat. Kalau ini oleh gereja ya saudara, gereja itu kan maunya di belakang, ke depan, paling depan kosong, itulah bagian untuk orang yang terlambat. Tapi jangan lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Mazmur 22 dikatakan Allah bersemayan di atas puji-pujian umatnya. Puji-pujian itu penting, menyenangkan hati Tuhan. Hati kita digali supaya gembur, dan firman yang disampaikan itu boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu saudara, lewat pujian, praise and worship, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, musuh dikalahkan. Ya, tadi dikatakan ayat 20-30, hanya dengan doa mereka benar-benar mendapatkan kemenangan. Saudara, tanpa kekuatan militer, tanpa pedang, tanpa strategi militer, mereka menang melawan 3 musuh yang luar biasa. Amon dan Moab itu adalah bangsa-bangsa yang besar, musuh bebuyutan bangsa Israel di samping Filistin dan Mesir ya saudara. Amon dan Moab itu bangsa yang besar, tapi dikalahkan lewat pujian, penyembahan, dan doa. Luar biasa ya saudara, dan kemenangan itu diraih. Karena apa saudara? Karena peperangan kita adalah peperangan iman, sehingga kemenangan kita adalah kemenangan iman. Iman sebesar biji sesawi akan bisa memindahkan gunung. Dan peperangan kita menghadapi situasi saat ini, saudara. Menghadapi masalah, problem yang ada dalam hidup kita, saudara. Kita bisa kalahkan dengan iman. Jadi tumbuhkan iman saudara, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang hari-hari ini sungguh mengecewakan Tuhan, saudara. Tetap beriman, apapun yang terjadi, percayakan, maka kemenangan iman itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi masih harapan ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu memang belum ada di tangan kita. Belum kita raih. Tapi kita sudah percaya. Kalau semua sudah ada di tangan kita, bukan iman, saudara. Ya, itu amin, saudara. Amin, saya menerimanya. Ya, kalau iman belum kita terima, makanya saudara, masalah problem yang besar dalam hidup kita, Tuhan sedang menyediakan berkat besar bagi kita. Kita harus beriman bahwa Indonesia juga akan dipulihkan. Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini saudara, kita memperingati 2 hari lagi ya, memperingati 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Dan gereja NLC 24 tahun kita sudah mulai pelayanan berulang tahun. Selamat ulang tahun bagi GBI NLC, selamat ulang tahun bagi Indonesia. 76 ditambah 24, 100 tahun. Berarti kita sudah 1 abad ya bersama bangsa dan negara Indonesia. Artinya tidak ada sih saudara ya, cuma dijumlah-jumlahkan saja. Puji Tuhan saudara. Jadi kalau kita mau menang secara iman, kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Miliki gaya hidup mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca statement bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemenangan umat Tuhan dari problem dan masalah yang diraih bukan karena faktor finansial, fasilitas dan kekuatan diri, tetapi karena kemenangan iman dalam mencari Tuhan. Sekali lagi,
Kebenangan umat Tuhan dari problem dan masalah dapat diraih bukan karena faktor finansial, fasilitas dan kekuatan diri, tetapi kemenangan iman dalam mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, men-set up hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan sehingga menjadi gaya hidup dalam hidup kami. Kami boleh mencari Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini dalam keadaan terjepit, ekonomi, kesehatan, hubungan rumah tangga. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Usaha pekerjaan mereka Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tuhan sembuhkan, sehatkan. Biar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menolong, memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi kota Bekasi, bagi provinsi Jawa Barat, bagi Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Virus Corona kami mohon boleh cepat berlalu, boleh cepat selesai dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi. Tolong Tuhan gugus tugas COVID yang menangani COVID ini. Para nakes, para petugas kesehatan, farmasi, keamanan, rumah sakit dan seluruh fasilitas yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami serahkan Bapak Pendeta Rudianto Suryo dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Kau pilih, Kau pakai menjadi pemimpin Tuhan, gembala di tempat ini. Urapi, berkati, beri terus kesehatan yang daripada Tuhan bersama Ibu Lita. Tuhan urapi dia, pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa dia Tuhan lebih lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga GBI dalam tangan Tuhan. Bapak Rumin Andi, Abraham sebagai ketua BPH, Tuhan lawat tegang tangannya. Berkati juga Pendeta Sahala Nainggolan sebagai BPD di Bekasi. Tuhan berkati juga Pak Nur Cahya sebagai Perwil di Perwil 4 Bekasi. Tuhan lawat para gembala, para pemimpin, pelayan dan pengerja jemaat Tuhan dimanapun. Lawat, berkati, urapi Tuhan. Pakai kami Tuhan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat NLC khususnya Tuhan, mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan lawat, jamah tangan mereka, pulihkan, sembuhkan. Yang terganggu ekonominya Tuhan karena pandemi hari-hari ini, tolong Tuhan buka jalan untuk usaha pekerjaan dan pendapatannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sertai umat-Mu Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Seluruh pelayan pengejar Tuhan, kesan-kesan yang masih berlangsung, komunitas-komunitas yang terus berlangsung, beri Tuhan kami motivasi, kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mengagungkan Tuhan, bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar juga jemaat Tuhan akan memberi persembahan, jadikan persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai tangan-tangan yang mengelola ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati kehidupan kami. Mari Bapak Ibu arahkan tangan dan hati kita kepada Bapa di surga. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan memproteksi engkau dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Sebab kasih karunia damai sejahtera sukacita Allah Bapa
pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus kuat kuasa di dalam Tuhan Yesus, menyertai memberkati hidupmu hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Saya senang melihat orang sukses dan sedih melihat orang gagal. Sekali lagi, NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Saya senang melihat orang sukses dan sedih melihat orang gagal. Tuhan Yesus memberkati. God bless.